Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Sri Puji Rahayu. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi. Yang pertama, ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep negara kesatuan, kemudian faktor pembentuk bangsa, dan karakteristik negara kesatuan. Kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama tentang konsep negara. Anak-anak, untuk konsep negara ini kita sudah mempelajari materi ini secara umum di semester 1, yaitu pada saat Anda kelas 10. Pengertian negara secara umum adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. Nah, pemerintah negara yang sah ini artinya pemerintahan tersebut diperoleh dengan cara yang konstitusional. Kemudian, tujuan negara. Setiap negara itu pasti memiliki tujuan. Ada 5 tujuan negara secara umum. Yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. 2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. 3. Mencapai kehidupan yang layak, aman, tentram, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran. Yang kelima, memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Tadi tujuan negara, sekarang kita lanjutkan pada fungsi negara. Ada 4 fungsi negara, fungsi yang mutlak harus ada pada sebuah negara. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban atau law and order. Siapa yang melaksanakan? Di sini ada lembaga-lembaga yang berwenang. Kemudian yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Ini tadi hukum memegang peranan penting. Kita lanjutkan. Sekarang unsur pembentukan negara. Ada 4 unsur pembentukan negara. Yang pertama ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Unsur yang pertama, rakyat, yang kedua wilayah, dan yang ketiga ini disebut sebagai unsur konstitutif. Yang keempat, pengakuan dari negara lain ini disebut sebagai unsur deklaratif. Ya, jadi unsur yang keempat ini adalah unsur tambahan. Jadi sebuah negara atau suatu negara yang merdeka itu mendapatkan pengakuan dari negara lain untuk membina atau mengadakan hubungan internasional atau kerjasama internasional dengan negara lain. Berikutnya, bentuk negara. Ada 2 bentuk negara yang ada di dunia ini. Yang pertama negara kesatuan, yaitu
Kedaulatan sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat dan tidak terbagi. Hanya ada satu kepala negara, satu konstitusi, satu dewan menteri, serta satu parlemen. Nah, di sini negara Indonesia itu salah satunya, contohnya ya. Jadi hanya ada satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah bentuk negara serikat atau negara federasi. Bentuk negara ini adalah terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing negara bagian itu memiliki konstitusi sendiri. Negara-negara bagian itu bergabung menjadi negara federal karena adanya berbagai kepentingan. Jadi negara bagian itu menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah pusat, meliputi urusan masalah keuangan, pertahanan negara, dan hubungan luar negeri. Berikutnya, karakteristik negara. Faktor pembentuk negara terlebih dahulu. Ada 3 faktor pembentuk bangsa Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi awal berdirinya atau bersatunya bangsa-bangsa. Itu membentuk menjadi suatu atau sebuah negara Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah faktor penting lainnya. Faktor penting lainnya ini meliputi yang pertama adanya persamaan nasib, yaitu sama-sama merasakan penderitaan akibat penjajahan. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada prinsip kesatuan. 2. Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang terakhir, wilayah darat, laut, dan udara sebagai pemersatu. Di sini, yang kedua, desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan itu artinya pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada daerah tersebut. Terima kasih pembahasan pada hari ini. Jangan lupa mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.